In this episode, Billy Ebenezer will tell us about his sim racing career, Java Sim, and his Project Cars 2 community. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Halo Billy. Halo, halo. Wih, gimana kabar lo? Baik, baik. Wih, mantap, mantap. Sekarang lagi sibuk apa, Pak? Eh, paling ya latihan buat balap-balap sama inilah ngurusin YouTube, ngedit-ngedit video lah. Oh, aktif banget dah YouTube lo. Sekarang lagi enggak sih, lagi fokus latihan aja. Lagi belum sempat juga nih ngedit-ngedit video di sini. Oh. Mau ngalahin Edo. BTW kan teman-teman yang dengerin ini kayaknya belum tahu tentang lu nih, ya kan? Soalnya mungkin tahu tentang lu gara-gara waktu itu gue minta data sama lu, ya kan? Akhirnya Bener kebuka lah itu pisan. kan. Bener pisan itu momen yang Bebel. paling gimana ya. Iya, tapi ya cukup bersyukur juga sih ada kejadian gitu, jadi lumayan banyak dikenal orang kan. Asik. Nah, coba lu perkenalkan diri lu, bebas, santai aja. Dimulai dari sekarang. Ya, oke, yang mendengarkan podcast ini, halo, perkenalkan, nama gue Billy. Gue ini baru lulus dari maksudnya baru lulus lah dari S1. Ya, apalagi ya, latar belakangnya gue bukan orang yang seperti yang lainnya, kayak ada pengalaman balapan lah di real life gitu kan, atau yang udah bertahun-tahun main sim racing gitu, enggak sih. Gua dari dulunya memang pengen jadi pembalap ceritanya, tapi ya namanya juga butuh uang banyak kan, nggak kesampaian lah. Lumayan lah bisa terjun ke sini. Oke, klasik ya, klasik banget. Maksud gue kayak ya rata-rata anak-anak yang main sim racing memang dulu punya cita-cita sebagai pembalap beneran gitu, tapi karena beberapa faktor akhirnya nggak bisa. Nah, awal mula lu bisa terjun di sim racing ataupun kenal sim racing tuh dari umur berapa, terus gimana? Gue kalau ke sim racingnya tuh baru mulai Februari tahun ini. Baru banget ya? Iya, baru banget. Jadi ceritanya gue tuh dari Agustus tahun lalu itu tuh seminar ini kayak bisnis digital gitu kan, pengen ya udah salah satunya pengen jadi YouTuber gitu kan. Ya udahlah, terus lihat-lihat di Indonesia juga kan konten-konten yang terkait dengan game mobil gitu kan, terutama Project Cars 2 ya waktu itu ya. Itu dikit banget lah. Terus habis itu kenapa nggak gue bikin aja gitu kan. Terus ya udahlah, cari pas lagi dengerin seminar itu dikasih tahu tuh sama temen gue. Itu di Instagramnya yang kalau tahu game konsen itu kan, yang barang jual second gitu. Nah itu ada yang murah tuh setirnya. Terus pas gue lihat, wih 3,5 kan, harganya berapa sih? 4,5 biasanya ya kalau setir rata-rata tuh. Nah Itu gue lihat kan setir ini T150 Pro. T150, oke. Terus habis itu pas gue lihat, ya kan gue nggak tahu mereknya juga kan, ya gue taunya paling G29 yang biasa rata-rata orang beli kan. Terus habis itu lihat-lihat cari di YouTube, katanya ya 11-12 lah sama G29 gitu. Ya udahlah, sikat dengan harga 3,5 kan lumayan. Nah dari situ ya sambil buka channel YouTube juga kan. Nah pas bulan November, kayaknya November atau September, itu gue bikin komunitas Project Cars 2 Indonesia di Discord kan. Oh itu punya lo? Itu punya gue yang bikin. Oke. Gue bikin itu. Sebetulnya ya dulu sempat rame sih, cuman sekarang gara-gara gue
udah fokus ke sim racing jadi rada sepi. Ya tapi nanti semoga bisa dapat dikembang lagi. Ya, jadi ceritanya gue cari-cari kan di public lobby atau yang nge-like Instagram gue kan ada yang dari nggak follower gue juga kan. Nah pas gue lihat, wih ada yang nge-like, terus habis itu ada yang main Project Cast 2 juga. Gue tanya kan, main Project Cast 2 juga bang? Iya, ayo mabar bareng yuk nanti. Nah dari situ gue pikir bikin Discord aja kali ya. Soalnya kan gue cari di Facebook atau di internet kan komunitas Project Cast 2 yang orang Indonesia tuh pada udah live semua, bukan live sih, di-delete lah biasa kalau dilihat tuh. Delete, udahlah inisiatif pengen bikin aja. Nah dari situ tuh ketemulah gue di public lobby kan, itu Om Cendika. Nah ketemu sama Om Cendika, nggak habis ketemu sampai bulan Desember itu, pokoknya Om Cendika tuh ada punya beberapa teman lagi tuh. Jadi Om Cendik ini punya komunitas lagi sebetulnya di Steam. Kalau lu tahu yang di Steam itu kan ada grup-grup itu kan. Nah kadang ada di situ. Nah dia buat ternyata. Nah di situlah ketemu Om Randa di situ. Oh Randa Hafaz. Iya Randa Hafaz di situ. Gue ketemu juga di situ. Nah akhirnya gue kan cuma main Project Cast 2 doang kan. Akhirnya tuh sempat rame banget. Bisa sekali main tuh ya 10 lebih orang lah. Mabar. Habis itu pas Desember itu Om Cendik ini nggak main lagi PC2. Dia mainnya RF2 waktu itu gara-gara ada event jadi cuma fokus di RF2 doang. Nah Project Cast 2-nya udah ditinggalin tuh sama dia. Oh, udahlah kata gue. Nah akhirnya pas di bulan Februari itu gue diajakin tuh, Bill, kamu udah coba game ini belum? Belum om. Kenapa gitu? Oh ini gamenya ini katanya lebih hardcore lah katanya. Lebih hardcore. Akhirnya ya udahlah penasaran, ada kompetisi juga kan. Nah dari dulu gue seneng banget tuh, pengen banget ikut kompetisi gitu, penasaran gitu kan. Terus habis itu diajakin cobain RF2. Nah waktu itu event pertama gua itu F198 yang dari HME. Nah, jadi baru pertama main RF2, masih kurang ngerti kan. Terus diajakin lah cobain tuh F198. Kamu udah dapat berapa? Nah, waktu itu udah dicoba-coba. Nah, pas dilihat sama Om Cendika, wih, udah lebih kenceng daripada gua aja katanya gitu kan. Ya, tapi nggak tahu kan sebelum itu kan ada Audita sama Gigi sama siapa namanya Om Arif juga kan. Nah itu mau masih jauh lebih kenceng dari gua lah. Nah habis itu akhirnya diajakin sama waktu itu ditanya juga pas yang Gayatri itu pakai Alpine GT4 di Sentul gitu. Nah gue diajakin tuh. Nah ditanya udah dapat berapa. Nah habis itu pas dilihat ya gitu, maksudnya responnya kayak gitu juga. Wih udah lebih kenceng daripada gua juga gitu kan. Dari Om Cendik yang ngomong. Akhirnya diomongin lah, Bill, kamu mau nggak ini masuk tim Javasim? Terus ya udah gue mikir-mikir, masuk tim. Ya udahlah coba aja gitu kan. Akhirnya coba dimasukin. Nah dari situlah gue baru kenal sim racing tuh di Februari kemarin. Oh, berarti lo dari Project Cars 2 sebenarnya. Iya, awalnya dari Project Cars 2. Sebelum Project Cars 2 lo udah emang demen main balapan apa gimana? Demen. Memang dari dulu, memang dari kecil suka banget lah game-game mobil kayak gitu. Cuman waktu itu baru kesempatan tuh baru main Shift to Unleash. Oh oke, yang benar-benar di sirkuit ya. Iya. Nah itu gue baru pertama kali main itu dari PS3 sih waktu itu. Dari PS3 itu tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. Oke. 2012. Umur lu berapa sih, Bil? Gua tahun ini 23. Oke, udah tua. Udah tua. Tapi
gini deh, yang bikin gue penasaran, apa sih yang ngebikin lo akhirnya join sama Java Sim? Kalau dilihat dari cerita lo yang tadi kan, kayaknya lo join aja. Tapi sebenarnya yang lo bikin pengen akhirnya ya udah deh gue join itu sebenarnya lo cari apa di Java Sim? Lebih cari ke kompetisi sih, ikut kompetisi. Oh, Ya di situ sih. Ya gue sebetulnya nggak kepikiran maksudnya buat masuk tim gitu. Cuman gue sebetulnya pengen cari ada kompetisi gitu. oke. Nah cuman dari Om Cendik ngasih tahu gitu, terus ya udahlah, coba apa ya masuk aja gitu kan. Mhm. Itu sih. Dan itu awalnya lu ngerasa kayak ya udah sih join aja gitu. Tapi sekarang kalau gue lihat lu kayaknya paling loyal deh di antara maksudnya driver-drivernya ya. Kalau gue bilang co-foundernya atau foundernya sendiri ya udah pastilah loyal. Tapi kalau dari drivernya sendiri kayaknya lu paling loyal banget nih sama Java Sim. Apa-apa Java Sim kayak eh, Instagram feed lu terus apa namanya thumbnail dari YouTube lu gue lihat kayak Javasim banget lah gitu. Apa-apa kayak ada hashtag Skuy Javasim atau apa kayak itu. Nah, apa sih yang lu dapat dari Javasim ataupun yang ditawarkan dari Javasim ke lu yang bikin sampai lu bisa kayak gitu? Sebetulnya awalnya tuh dari ini ya, kan gue semenjak masuk Java Sim itu kayak cuma mainnya RF2 doang. Kayak gue Hmm. tuh orangnya sekalinya fokus ya fokus banget gitu. Jadi sempat waktu itu apa ya namanya, PC2 pun ya gue tinggal gitu kan istilahnya. Tapi Oke. sempetin lah gue kasihankan ke apa yang gue udah bikin komunitas masa gue tinggalin. Tapi Hmm. ya intinya gue fokus banget lah di RF2 gitu. Habis itu kalau lu inget dan kalau lu tahu juga waktu pas di final round di Gayatri Mm-mm. itu kan Batrus Panorama itu. Nah itu gue apa ya kayak try hard mati-matian dan akhirnya gue mendapatkan achievement gitu, apa juara satu di ini kan di final round itu. Hmm. Nah itu uh, akhirnya kayak ya udah kita sama-sama seneng gitu kan. Intinya gimana ya, di Java Sim itu istilahnya nggak dituntut lah, lu nggak dituntut lu mau dapat berapapun juga nggak masalah, tapi yang penting apa racecraftnya itu Minum dulu. nggak sama. Jadi intinya apa racecraftnya harus dijaga lah, etikanya harus dijaga gitu. Terus habis itu ya dengan gue dapat ke satu itu ya akhirnya ya apalah udah tahu kan beritanya yang gue dikasih pizza sama apa Om Oh Arif iya itu dari itu Java ya. Sim itu. Nah itu gue istilahnya sangat apa ya merasa sangat diapresiasi gitu di Java Hmm. Sim itu. Nah makanya dari situ ya mungkin loyalnya di situ kalau misalnya dari Oh, situ, dan ya apa ya intinya dikasih inilah apresiasi gitu walaupun oke. walaupun ini ya kata Om Arif walaupun dalam bentuk kecil dikasih pizza doang gitu, tapi menurut gue itu sangat berharga gitu buat gue Oke. gitu sih. Oke. Oke. Berarti harga diri lu seharga pizza. Ih. Anjir. Enggak, canda. Tapi memang sih, apa ya, gue lihat, salah satu tim yang, ya maksudnya setiap tim pasti punya apresiasi tersendiri lah untuk para drivernya dan waktu itu, apa namanya, yang waktu Gayatri Cup memang gue lihat lucu banget sih, lu sampai nge-story-in, "Wah thank you banget dikasih pizza," gitu. Gue ngeliat kayak lucu ya gitu lah. Ada salah satu driver eh, juara satu nih ya. Biasanya apa champagne gitu ya. Ini enggak dikasih pizza gitu kan. Bukannya minum tapi malah makan gitu ya. Makin lebar loh akhirnya. Aduh, Dan cuma gimana lagi ya orang lagi PPKM gini ya PPKM iya, lagi COVID gini ya jauh benar-benar juga benar. gue di Benar-benar Bandung benar. Om Arif di Jakarta di Jogja gitu Aha. ya gitulah. Tapi sebelum lo masuk Java Sim ada nggak sih temen lo yang memang di sim racing terus akhirnya sempet sebenarnya ngajakin lo untuk ayo ikut ini, ayo ikut itu kayak gitu kompetisi-kompetisi gitu. Eh,
Tetap awal mulanya tetap dari Om Cendik sih. Jadi sebelum gue masuk tim itu, kan gue nyari kompetisi-kompetisi kan, dan gue nggak tahu channelnya mau kemana. Nah habis itu di Project Cast 2 itu ada Discord yang namanya Clean Race. Nah jadi Clean Race itu Discordnya apa namanya orang luar negeri lah ya, orang luar negeri cuman pada ngumpul dan ini apa ngadain kompetisi-kompetisi itu, walaupun cuma sekedar kompetisi aja, nggak ada hadiahnya, nggak ada apa, cuman istilahnya ada poin-poinnya gitu, ada websitenya. Wah itu keren banget sih pada zaman itu ya. Habis itu akhirnya gue ya seneng ada kompetisi kayak gitu. Ya pertama kali ikut kompetisi gitu ya gitu yang deg-degan maksimal lah, walaupun cuman ya gitu doang lah, nggak bukan kompetisi beneran ya. Nah habis itu ya cuman dari situ doang sih, dari Clean Race 2 dari PC2. Nah habis itu sisanya udah diajakin masuk tim Java Sim itu gara-gara ada event IMA juga kan. Diajakinnya dari situ sih kalau gue. Oke. Dan akhirnya lu kalau gua rasa lu manusia terkencang lah di Java Sing. Walaupun kalau lu sebut memang ada Gugun Wiranto terus dan yang lain-lain, oke lah. Tapi menurut gua progres yang paling cepet kayaknya lu deh. Kayaknya lu ya kalau gua lihat ya. Gitu. Kalau dilihat sekarang enggak. Ya, gimana ya? Kalau ya mungkin dari awal mulanya Java Sim ya. Dari awal mulanya Java Sim kan cuma ada Om Arif, Gigi, Om Dita sama Om Cendik gitu ya. Nah, pas gue masuk ya mungkin di situ gue jadi manusia tercepat di Java Sim mungkin ya. Tapi semenjak adanya Gugun, adanya Om Irfan, adanya Om Randa, itu gue kayak progres yang tercepat sekarang itu Gugun gila banget sih. Ya memang latar belakangnya beda kan. Kalau Gugun kan dari go-kart terus awalnya cuma main AC doang kan, kalau dari event MMK itu. Nah Gigi tuh lihat tuh dari event MMK, wah kok kenceng ya, yakin lah si Gugunnya. Nah pas tahu dari go-kart langsung tak sikat. Ya bayangin aja pas beli ACC itu kan pas diskonnya Imlek tuh kalau nggak salah. Enggak, Summer Sale pokoknya awal bulan itulah, lupa gue. Nah pokoknya dari situ Gugun pun beli gitu. Beli, habis itu kayak ya dia baru masuk tim dan progresnya luar biasa gitu. Bahkan sekarang aja udah 11-12 lah kasarnya mah. Walaupun gue masih kalah gitu. Cuman progresnya ya gila-gilaan gitu. Dia baru masuk tim Java Sim belum nyampe 2 bulan kayaknya. Nah itu bisa sekencang itu ya gila sih kalau kata gue mah. Kayak gitu sih kalau dari gue. Nah, tapi kan lu driver nih, ya kan? Lu sebagai pure driver ya, lu nggak ikut untuk manage tim juga kan? Dan kayak ada rasa nggak sih kayak lu merasa tersaingi gitu dengan adanya anak-anak baru kayak misalnya Gugun, Randa, terus si Irfan Nurhidayat juga itu yang mungkin lebih kenceng dari lu, anak baru nih, terus lu ngerasa kayak gimana gitu? Ya jujur gue seneng dan merasa tersaingi jujur lah ya, pasti gitu. Nah, maksudnya ya seneng karena punya temen nih, akhirnya punya teammate lah ya, teammate yang kenceng juga gitu kan. Soalnya bukan daripada sih ya, di luar kan pasti kita cari rival kan, cuman kan seberapa sering sih kita ketemu terus habis itu kayak latihan bareng gitu kan, kadang kan nggak ada. Nah cuman dengan masuknya beberapa teammate yang kenceng-kenceng gini ya gue seneng karena bisa diajakin sparring bareng kan, ayo latihan bareng, terus latihan race gitu kan. Itu kan race pace-nya sama dan itu istilahnya kayak yang latih lu sekalian balap gitu. Nah cuman ya merasa tersainginya ya gitu, pas lihat lu kok waktu lu lebih kenceng daripada gua, terus habis itu kayak apalagi di sisi konsistennya ya, kalau dilihat Gugun itu gila banget sih konsistensinya.
Ya Oke. itu apa ya, kalau gue orangnya tuh kalau apa namanya masih kadang buru-buru lah orangnya. Nah kalau Mhm. Gugun tuh enggak, Gugun tuh orangnya sabar, terus habis itu konsistensinya tinggi banget lah. Mmm. Terus sih gue merasa tersainginya, wah gila nih orang, gue udah latihan apa ya, latihannya mungkin sama atau gue bahkan lebih try hard gitu ya, cuman nih orang kok bisa lebih kenceng gitu, walaupun latar belakangnya dia dari go-kart ya. Cuman gue nggak pedulin dari sananya sih sebetulnya, cuman apa lebih lebih pedulin istilah gue udah latihan gitu, tapi kok masih aja ada yang lebih kenceng daripada gue, itu sih merasa Mmm. tersainginnya di situ. Oke, tapi lu pernah nggak sih ada rasa kayak jengkel gitu karena, eee, kan lu merasa tersaingi gitu, terus akhirnya lu ada rasa jengkel nggak sih? Terus akhirnya apa yang lu lakuin untuk ngebales jengkel lu itu? Jengkel. Misal lu kalah sama Gugun, lu hmm. jengkel, "Anjir nih anak ini, kenceng banget dah, lu Oh, kalahin lu." Nah, ada nggak sih rasa kayak gitu? Terus akhirnya apa yang lu lakuin? kalau jengkel bukan ke jengkel ya, mungkin ke keselnya aja sih. Wah gila ini kok lebih kenceng daripada gua. Tapi ya apa yang gua lakuin ya pastinya lebih try hard lagi sih, lebih try hard. Waktu pas gua latihan juga kadang lebih fokus gitu daripada apa. Kadang diem doang. Kan biasanya ngobrol-ngobrol gitu kan kalau lagi latihan bareng gitu kan. Tapi ini Oke. enggak. Kayak kemarin tuh di Polikat atau di mana ya? Kemarin yang terakhir apa? Imola. Imola Imola. Ya itu latihan ini, diem aja. Diem terus habis itu kadang kadang nanya-nanya, lu udah dapat berapa lu? Misalnya kemarin kan 53 ya, 53 kan kemarin kan masih struggle banget tuh 5 dan tuh 51 low gitu kan. Heeh Terus pas heeh. lihat apa kata si Gugun, kan dia waktu empat itu masih satu lebih kali empat iya satu 4 kali. 41 iya 41 sorry. Nah waktu itu kan Heeh, lebih pelan daripada gue, masih lebih pelan kan. Terus habis mhm. itu pas apa dia ngomong, udah dapat berapa Gun? Kemarin sih di pas race pace pakai 60 liter dapat 41,4. Gimana caranya kata gue tuh. Wah itu gue gendek sih serius. Itu wah ini kok bisa gitu dia Nah, pakai bensin 60 dapat 41,4 gitu kan. Lah mhm gue pakai bensin lu cuma bisa 41,4 gitu kan. mhm. Nah habis itu dari situ wah gila ini wah harus try hard lagi. Jadi gitu sih jengkelnya. Cuman ya seru sih, apa, dengan adanya tim sendiri yang jago gitu kan, bisa Mhm kayak gitulah, bisa jadi rival sendiri. mhm mhm. Tapi ada nggak sesuatu yang bikin lu jengkel gitu? Misal dalam tim ya, misal, Hmm. eee, apa namanya, adanya tim order atau gimana-gimana gitu. Lu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau tim order, gue nggak mempermasalahkan sih. Kalau masalahnya apa kayak gue sama Bubun gitu kan, biasanya apa race pace-nya sama nih. Cuman Heeh, kan nggak mungkin kalau misalnya kita ketemu, apalagi sering banget nih kita dari apa dari mhm. Silverstone, di Monza, di Barcelona itu. Nah, Oke. itu tuh benar-benar gimana nih kita apa uh, masalah ini ya tim kalau di battlein pasti race Oke. pace-nya ngedrop. Ya udahlah gue akhirnya ya si Gukun ya pokoknya kita jangan sampai battle aja. Oh ya udahlah, gue ngomong kan intinya nanti dilihat dulu kalau misalnya race pace-nya gue lebih kenceng, ya udah lu kasih gue lewat. Rasa sebaliknya kayak gitu. Kalau misalnya si Gugun lebih kenceng daripada gue, ya udah gue kasih lewat kayak gitu sih. Cuman yang pastinya pas di race itu ya namanya juga race ya, bukan Mhm apa namanya tetap individu ya, tetap individu tetap ada bersaingnya. Kayak kemarin contohnya gue kontak sama IRL itu kontak sama Aulia Wafik, akhirnya ya gue nggak tahu siapa yang salah, akhirnya gue ya redress nggak mau nyusul, dan tiba-tiba Gugun di belakang gitu udah nyusul lagi, ya itu gue kesel tuh kok disusul gitu, ya udahlah ya coba kejar lagi gitu kan, walaupun mhm. akhirnya gue nggak jadi di depannya dia, tetap ada Oh, rasa rasa keselnya di situ, waduh kok
bisa disusul cuma gara-gara gigi doang. Cuman ya akhirnya kita happy gitu. Apa namanya? Si Gugun bisa ke-6, gua ke-7 gitu kan. Ya sama-sama happy lah. Oke. Dan apa ya? Akhirnya karena lu tahu itu tim, apa yang akhirnya di pikiran lu, akhirnya lu kayak ya udah deh gue ngalah deh gitu demi tim gitu. Dan kalau dibilang lu bisa banget kan untuk bisa nyalip Gugun ataupun bertarung dengan Gugun. Let's say nggak ada tim order gitu. Dan benar-benar lu diperbolehkan untuk tarung sama dia gitu. Itu cara lu untuk apa ya, mengatur pikiran dan hati lo sendiri untuk tetap bisa ke depan itu gimana gitu? Apa yang benar-benar di pikiran lo gitu? Karena kalau menurut gue jujur, gue sendiri kalau udah walaupun gue bawa nama tim kayak kemarin nih IRL ya kan, teman gue ditabrak itu, terus ada yang di belakang gitu, tapi ya gue lebih ke arah kayak bukan gue nggak peduli, gue peduli, cuman ya gue tetap fokus, gue pengen di depan gitu. Gimana caranya gue akan tetap di depan gitu. Nah, ya how you deal with it gitu. Contohnya aja ya kayak kemarin di Mola kemarin kan Om Randa itu kan di belakang. Dia posisi berapa ya? 22 ya kalau nggak salah kualifikasi atau berapa belas lah, gue lupa. Nah, habis itu dengan adanya insiden kan istilah gue ditabrak lah, si Gugun ditabrak gitu kan. Nah, Om Randa udah maju tuh ke 7. Akhirnya kita repair sama si Gugun gitu kan. Repair. Akhirnya Om Randa di depan dan udah start, baru tikungan 2 dan 3 gitu kan. 2 dan 3 itu ditabrak gitu. Dan akhirnya harus repair, damage-nya gede. Ya itu jujur gue kesel sih. Padahal dia kan udah di depan kan. Cuman waktu itu akhirnya ditabrak. Ya maksudnya ya ada sih keselnya. Cuman akhirnya gue tetap fokus ke depan. Maksudnya lebih ke apa ya? Oh ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Jujur gue tiap kali ada teammate yang ditabrak lah, ada yang istilahnya ya ditabrak sampai kelontang harus DNF misalnya gitu, itu jujur gue kesal. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga race gitu kan. Ya namanya juga race, akhirnya ya udah fokus aja ke diri sendiri dulu dah. Yang penting istilah lu harus bisa ngejar yang depan lagi gitu. Biar tetap ada bawa nama tim Javasim itu di depan lah, at least top 10 gitu. Ya kayak gitu sih kalau dari gue sendiri. Oke, berarti lu juga ngerasa kesel juga ya kalau misalnya. Kesel pasti. Iya. Tapi lu akhirnya tetap fokus sama diri lu sendiri untuk udah, kalau temen gue nggak dapet poin ya gue seenggaknya dapet poin gitu. Iya, lebih ke situ sih. Lebih ke ya istilahnya sebagai diri sendiri gitu ya, bangga lah ya bisa di depan gitu kan, bisa di top 10 dan ya seneng juga bawa nama tim. Biar maksudnya ada nama tim gitu di ya itulah pokoknya di balapan itulah. Oke. Dan jadi di beberapa episode yang lalu tuh kan gue udah pernah ngobrol sama beberapa co-founder ya, salah duanya itu yaitu Gigi sama Om Dita. Nah, menurut lu dari 4 mereka ini, apakah sangat benar-benar suportif banget sama lu atau lu punya penilaian yang lain? Dan suportifnya kayak gimana mereka? Tadi dari siapa aja? Om Dita, Gigi, terus Gigi, Om Cendika sama Mas Arif. Sama Arif ya. Kalau gua yang didukung dulu sih ini sih. Kalau yang masalah endurance spec ya. Itu kan yang event AME, gue pas pertama kali itu kan nggak bayar sama sekali gitu kan. Pertama-tama aja itu pas gue disuruh ikut Gayatri Cup yang pas pertama race di Sentul itu gue dibayarin langsung sama Om Cendik. Udah lu ikut dah, gue bayarin.
Oh ya udah sok apa bolehlah gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang endurance pack itu ya gue sebetulnya gue pengen ikut. Cuman masalah uang ya, gue orangnya mikirnya aduh kok mahal banget gitu. Uang ada cuman kayak kurang worth it lah ya, maksudnya kayak istilah masih kemahalan gitu. Kalau buat gue tuh kan itu kan berapa 600 berapa ribu kan. Itu gue sendiri orangnya tuh kalau masalah ke game itu kayak buat beli DLC gitu mikirnya masih nggak worth it, apalagi game HP gitu kan. Oke. Cuman apa namanya dari situ akhirnya dia ngomong ya udahlah diomongin kan ya kamu ikut aja lah nanti masa DLC nanti dipikir bisa disupport lah. Nah akhirnya disupport lagi tuh sama Om Cendi sebesar 450.000 waktu itu. 450.000 ya. Terus habis itu dari situ ya akhirnya gue jadi ikut endurance kan. Jadi di situ gue ngerasa oh ini tim teh nge-support gue banget gitu buat ikut balapan. Kayak gitu sih. Yang gue nggak tahu di tim lain kayak gimana. Cuman maksudnya mungkin nggak semua tim tuh kayak Javasim. Yang dimana tim baru gitu kan, tim baru cuman akhirnya pengen nge-support para drivernya. Itu sih yang gue rasain sih kalau misalnya masalah di support ya. Tapi ada nggak sih pernah lu cerita clash gitu sama orang-orang Javasim, salah satu atau salah dua mungkin? Kalau clash sampai sekarang nggak ada. Belum ada. Oke. Paling ini aja sih, paling kesel aja kok ini mau balapan tapi kok nggak mau latihan gitu, atau enggak malah main ACC waktu itu pas endurance malah main ACC padahal kan bentar lagi nih mau endurance waktu itu fokusnya masih di RF gua belum main ACC lagi di situ. Habis itu ya rada kesel juga, cuman akhirnya pas gua pas main ACC ya gua ngerasain aduh jenuh ya ternyata main RF doang gitu kan, udahlah main ACC gitu sih gue ngerasain. Oke, berarti lo ngerasain juga ya? Iya. Apa yang dirasain orang itu. Terus itu siapa kalau boleh tahu? Waktu itu Om Arif sih. Oh, Mas Arif. Lu kesel sama foundernya sendiri, mantap. Om Arif kalau lu denger ini catat aja ya. Gampang. Ya soalnya gimana dong, gini dong. Maksudnya ya istilahnya ya gue ya gue kan try hard kan di situ kan, try hard. Walaupun beda mobil ya kan, Om Arif kan bawanya LMP. Cuman istilahnya ya gue mikirin tetap nama timnya sih. Nah, habis itu gue mikir, ini tinggal seminggu lagi loh, kok masih belum pada mau latihan gitu kan. Terus habis itu ya Om Arif lagi magar megang RF, pengennya masih pengen main ACC terus. Nah di situ gue intinya pokoknya sempat kesel kayak gitu sampai akhirnya gue ngerasain sendiri ya bener juga ya, udahlah main ACC aja kayak gitu sih. Oke. Lalu di tim itu kan selalu pastilah ada satu orang atau dua orang yang jadi gacoan lo, dalam arti kayak jadi benar-benar deket banget sama lo gitu. Lo ngerasa gue deket banget nih sama nih orang gitu. Misalnya jadi teman curhat atau apapun itu, kayak lo curhatin keluh kesah lo selama di balapan ataupun selama di tim itu, kalau boleh tahu siapa? Itu lebih ke ini sih, Gigi sih waktu itu. Gigi ya? Pas waktu masih 5 orang ya. Waktu 5 orang itu ya kita sempat lah intinya kan nge-voice bareng gitu kan, buat yang nggak tahu gabut gitu kan, kadang gabut itu sambil ngobrol-ngobrol, apalagi waktu pas puasa itu ya, pas puasa itu kan mereka masih ya tidurnya malam, terus habis itu nanggung lah sampai buka gitu kan, bukan buka, sampai sahur habis itu ya udah akhirnya kalian temenin aja gitu kan. Dan mereka itu ya gue akhirnya temenin aja sampai jam 2 sampai jam 3 subuh gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol, terus habis itu gimana tim ke depannya, terus habis itu kayak bukan mau rekrut, ini gue ada orang nih gitu, mau direkrut atau enggak. Kebanyakan waktu itu sama si Gigi sih ngobrol.
Oh, oke oke oke. Dan, apa ya, target lu sendiri Mhm. ke depannya tuh mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan, lu bakal jadi apa sih? Kalau gua Kalau lu lihat dari sekarang nih progresnya, kira-kira 5 sampai 10 tahun lagi deh, lu bakal jadi apa? untuk sekarang yang pasti ya mungkin jadi driver lah ya, yang itu yang udah jelas gitu. Oh, Nanti jadi driver Java Sim. Yang kedua adalah YouTuber. Itu benar-benar gue pengen ngembangin banget, apalagi di Indonesia yang gue lihat adalah masih dikit banget yang bikin konten terutama berbahasa Indonesia ya. mhm, Apa permainan, apa game-game mobil gitu. Terus yang ketiga paling kalau misalnya gue apa ya, benar-benar bukan mahir sih, lebih ke ya bisa ngajarin orang ya paling buka coaching klinik juga sih. Cuman masalah tarif masih nggak tahu lah. mhm mhm. Oke oke. Dan oke, tertarik nih gua ngomongin coaching. Kira-kira coaching lu yang bikin berbeda dengan coaching klinik, teman-teman yang lain apa nih? Gue kemarin ya karena skripsi gue juga masalah YouTuber ya, YouTuber dan kedepannya gue mikir bikin coaching klinik itu ya kan gue sadar sendiri lah ya, gue sadar sendiri bahwa gue sendiri juga masih belum kenceng-kenceng banget gitu. Terus Mhm, tapi uh, gue lihat ya nggak masih banyak juga gitu yang masih masih apa namanya istilahnya mah nggak terlalu kenceng gitu kan, masih mhm, nggak terlalu kenceng. Dan gue waktu itu pernah ngajarin orang juga ya akhirnya lumayan improve gitu, apa kelihatan improve. Terus habis itu ya udah gue mikir kenapa nggak gue bikin coaching klinik aja ya. Terus habis oke. itu tapi yang bedanya adalah kan kalau lu kan ngajarin tuh istilahnya mau berapa hari pun gue layanin asal sampai tercapai kan gitu kan. Mhm, Nah yang kalau dari gua itu misalnya ada orang yang minta pengen diajarin apa, gamenya apa, terus mobilnya apa, di track apa, targetnya apa. Nah, gue lihat dulu tuh, kalau misalnya gue available bisa ngajarin dan bisa bikin improve, nah habis itu ya udah, gue akhirnya nerima. Tapi selain itu, kalau misalnya orang itu gak puas sama yang apa namanya yang gue ajarin atau ya apa nggak mencapai target gitu lah, ya mhm. udah lu nggak usah bayar kayak Oh gitu. gitu. Iya, kayak gitu. Oke, Jadi menarik. istilahnya ya mereka bayar dulu lah pasti ya. Mereka bayar Mhm. dulu. Tapi mungkin kalau misalnya mereka nggak puas, nggak capai targetnya, gue sia-sia nih coaching coaching sama lu nih. Ya udah gue balikin uang ya, kayak gitu. Mmm, oh Ya gitu. sambil mencari nama lah, sambil mencari nama dulu. Berarti gue bisa dong, ajarin gue dong, kenceng biar kenceng, oke gitu. Terus udah kenceng nih gue bilang, "Ah nggak enak lu," gitu, "balikin duit gue," itu bisa? Ya bisa ya itu dilihat dari ininya lah, dilihat dari waktunya juga sih. Pokoknya intinya lu mau target Heeh, berapa, lu istilahnya dengan ya kan bisa dilihat juga dong apa namanya, lu sekarang waktunya berapa, terus habis itu setelah diajarin gua improve-nya berapa 2 detik atau 1 detik. Nah, dengan improve-nya itu istilahnya ya untuk sekarang lu puas nggak? Apa lu puas nggak dapat segitu? Kalau nggak puas ya udahlah, silahkan kalau misalnya mau dibalikin duitnya monggo. oke. Terus Kalau kayaknya pasrah banget ya? ya gimana ya tuh, soalnya gue jujur ngajarin orang tuh bukan bukan untuk sementara ini ya, untuk sementara ini bukan nyari Mhm, uangnya, tapi lebih ya pertama nyari nama, terus habis itu oke ya pengen pengen nge-pure bantuin orang lah. Tapi kan dari apa ya kalau bisa diduitin ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya oke. orang itu nggak puas ya udah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Kalau dari gue sih Mmm, begitu. oke oke oke. Dan gue tertarik juga mau bahas tentang YouTube lo. Nah, kira-kira Eee, apa yang ngebuat lo tertarik banget untuk bikin YouTube tentang, ya game-game basis balapan mobil ini? Ataupun ya sim racing lah let's say.
Yang bikin tertarik itu adalah karena di Indonesia sendiri masih dikit banget yang bikin. Dan itu pesaingnya kan bisa dikatakan Belum ya banyak. belum banyak banget lah. Makanya gue dari situ pengen banget, ya terutama dari gue lihat tuh dari Project Cast 2 gitu. Project Cast 2 tuh isinya orang luar semua gitu. Orang Indonesia itu cuma beberapa konten doang. Nah dari situ akhirnya gue coba bikin. Nah dari situ udah dari Project Cast 2 akhirnya gue coba lagi bikin tuh Dudley 2 yang Indonesia karena dikit banget yang bikin gitu. Jadi mulainya dari situ. Gitu sih. Dan YouTube lu isinya apa aja sih? Kalau sekarang isinya mah live streaming gua karena memang belum ada bener-bener belum sempet banget pengen bikin bukan pengen sih, belum sempet banget waktu buat bikin kontennya itu karena kan kemarin juga gara-gara skripsian nggak ada waktu, habis waktu gitu kan. Nah habis itu dari situ ya udah daripada gitu ya udahlah waktu itu coba live streaming gitu kan, cobain live streaming dan isinya yang pas gue balapan itu, terutama waktu pas gue live streaming itu yang pas F1 98, walaupun gue jadi balap tapi ya ada gue live streaming di situ. Terus dari situ sih kalau mulainya awalnya live streaming sih. Oke. Dan subscriber lu 300-an ya atau 400-an udah? Kalau sekarang ini sih 407. Itu udah berapa lama lo bikin YouTube? Udah lama, udah setahun. Tahun ya. Dari Agustus kemarin. Benar-benar baru mulai main Project Cars 2 lo langsung bikin konten-konten gitu ya? Oke, tujuan lo sebagai individu, sebagai pembalap ya sim racing gitu. Tujuan lo untuk sekarang apa nih? Dalam tahun ini deh, lo pengen apa? Paling bukan tujuannya, target ya lah ya. Kalau target gue ya bisa nyamain lah ya, bisa nyamain Om Rama kayak gitu sih. Sama soalnya ya kalau lu lihat sendiri kayak Dava Nabil gitu kan, dia waktu itu kan sempet benar-benar pace-nya sama gitu kan sama kayak gue, cuman sekarang udah jadi alien. Udah kemarin pas yang di Imola juga ngalahin Om Rama itu kan improve-nya gila-gila banget gitu kan. Nah gue pengen banget lah dalam setahun ini bisa lah nyamain Om Rama gitu kan, dan yang lain juga. Soalnya ya gue juga pengen gitu kompetitif juga sampai depan-depan. Nggak ketinggalan gitu. Oke, kalau gitu target terdekat lo siapa yang mau lo kalahin? Untuk sekarang mungkin Radianka, Christopher Radianka sama Hendarmo lah. Nah itu yang untuk sekarang yang gue pengen, Raditya Hendarmo yang pengen gue kalahin sekarang. Sama lu juga lah, boleh sekalian. Anjir, kenapa gue anjir? Gue aja beda kelas sama lu. Ya kan beda kelas, ke depan lu udah bisa nyamain waktu pro gitu, kampret itu. Tryhard maksimal lu. Iya lo pasti. Apa yang lu lihat dari Radit sama si Chris sampai lu jadiin mereka berdua itu target lu? Gue liatnya tetap kenceng sih. Jadi maksudnya kayak kenceng, tapi mungkin sekarang waktunya cuma beda 0,2, 0,3 mungkin ya kemarin kalau terutama di Silverstone lah ya. Di Silverstone itu kan bedanya 0,3 sampai 0,5 lah ya. Kalau misalnya kayak Om Rama, Via Bahar gitu kan istilahnya bedanya 1 detik gitu kan, masih beda 1 detikan. Tapi gue lihat ini orang masih bisa jadi masih bisa gue kejar nih. Udah target gue mungkin dalam pendek ini ngalahin mereka berdua lah. Itu sih. Dan lo ingat gak Radit sama Chris itu di tim gue? Nah itu yang semakin meningkat buat
adrenalin apa namanya buat bersaingnya gitu. Ya, gue Dan kemarin pas lihat, aduh ini kok gaya apa Sim Center kok rekrutnya orang-orang gila semua, kata gue tuh orang-orang kenceng semua. Ya, terus gue gimana? Nah makanya dari situ gue juga, wah udahlah fix, udah ini orang harus dikalahin nih, harus bisa dikalahin. Oke, lu sebenci itu ya sama gue ya? Bukan sebenci, maksudnya merasa, waduh kok Gayatri apa maksudnya Sim Center ini, wah gila orang-orangnya isinya kenceng-kenceng semua gitu kan. Ya pengen lah, maksudnya di Javasim juga ada gitu orang yang kenceng bisa nyanyiin gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen bawa nama timnya apa gede terus habis itu istilahnya ada aja di namanya gitu kan. Ya kan dari situ kan gue ada namanya apa jadi terbawa juga kan nama gitu sih. Oke, berarti dengan kata lain, ketika gue mau tanya tentang target tim mana yang pengen lu kalahin ya Gayatri Sim Racing atau siapa? Yang terdekat iya pasti ya, iya pastilah Gayatri. Oke. Belum sih Kenapa? sebenarnya. Kenapa? Ya isinya elu Kendarmo, Radian apa ya itulah pokoknya. Ya jadi istilahnya masih ya kita kan juga dekat kan. Terus habis itu pengen juga Enggak, jadi kita jauh. Ya udah. Gua Ya nggak mau jauh deket sama lu di Jakarta, gue di Bandung dah. Ya tapi maksudnya gitu sih apa ya? Ya pengen ngalahin yang apa namanya? Orang-orang kenceng di Gayatri lu apa di Sim Center dulu lah. Pengen banget. Oke. Dan ya sorry to say gue bakal bilang itu akan susah buat lu ya. Jadi mohon latihan yang banyak karena gue juga akan latihan lebih banyak daripada Nah lu. itu sebetulnya yang apa ya gimana ya, kalau misalnya lu mau improve ya pasti harus latihan terus. Cuman kalau misalnya udah ditryhardin tapi lu lebih tryhard kan ya gimana mau ngejar gitu kan ya. Cuman maksudnya ya kita harus cari lah gimana latihan yang harus lebih efektif gitu kan. Nggak mungkin kita sehari ngabisin, ya mungkin kayak Om Rama dulu ya sehari ngabisin 8 jam gitu, mungkin sekarang udah nggak terlalu efektif. Iya. Harus tahu lu harus improve di mana, apa namanya ya maksudnya kurangnya di mana cara improve-nya gitu kan yang harus dicari, bukan tiap apa misalnya 8 jam muter-muter track itu doang, adanya juga langsung chaos sendiri. Nah, menurut lo sendiri latihan yang efektif itu yang latihan yang kayak gimana sih? Kalau gua pribadi karena gua orangnya mungkin udah terutama yang udah ada hafal ya sama tracknya. Ya mungkin kayak power cut ini kan gue belum bisa kenceng juga kan. Dan mungkin cara improve-nya pasti lihat di YouTube. Kalau bisa cari mobil yang sama yang lu pakai. Terus habis itu sama ada input gas sama remnya. Itu sih yang gue cari. Soalnya kalau gue pribadi waktu itu sempet juga share ke tim gue, karena yang bikin kenceng itu bukan masalah racing line, tapi masalah breaking point ya mungkin itu ngaruh ya, breaking point ngaruh, tapi yang lebih ngaruhnya lagi adalah kapan lu gasnya di corner tersebut. Kapan buka gasnya ya? Iya, kapan buka gasnya. Jadi kalau lu telat gas gitu ya, telat gas sedikit aja itu pasti udah langsung hilang banyak. Apalagi pas misalnya di corner berikutnya langsung straight line panjang gitu. Nah itu yang kalau gua lihat sih, soalnya waktu itu ya istilah gue udah mikir gitu, racing line sama, terus breaking point-nya juga udah sama. Apa yang gue sempat bingung gitu, apa yang menyebabkan kok gue bisa lebih pelan daripada dia gitu. Ya itu ya gue baru nemu di situ sih, kapan buka gas kayak gitu sih. Terus mungkin harus pakai gigi berapa, pakai gigi 4 kah, gigi 5 ya, itu yang harus dicari juga teknik-tekniknya gitu, teknik orang lain yang alien gitu, cara kencengnya ya itu harus dicari juga sih di YouTube. Oke, berarti latihan yang menurut lo efektif adalah ya bagaimana cara bawa yang baik dan benar.
Iya. Oke, menarik. Oke Billy, ini udah di segmen terakhir dan biasanya di segmen terakhir gua itu di podcast gua ataupun di Sim Center podcast ini itu biasanya ada rapid questions. Nah, Gimana udah tuh? udah tahu rapid questions? Sepertinya udah tahu setelah kemarin nonton podcastnya Om Rama. Oke, siap. Jadi gua kasih tahu cara mainnya adalah di sini akan ada pilihan ganda yang dimana lu harus memilih salah satu dari pilihan ganda tersebut dan tidak boleh jawabnya lama alias mikir. Jadi apa yang benar-benar ada di otak lu itu langsung keluarin. Oke? Oke. Siap? Oke, siap. Siap ya. 1, 2, 3. Balap virtual atau balap beneran? Virtual. Oke, endurance atau sprint? Endurance. Oke. Assetto Corsa atau RF2? RF2. Oke. Oval atau sirkuit? Sirkuit. Hijau atau biru? Hijau. Kalau biru masih center ya. Lu sampai ngomong biru, waduh parah sih. Om Arif langsung telepon, halo Billy. Sehat Billy? Iya Billy. Ini ya tiba-tiba jangan lupa ya nanti cek Discord ya. Role-nya hilang gitu. Aduh, langsung di-kick ya gue dari pasti. Kalau nggak Kiki ya kan, Kiki langsung, loh Bill? Kok gitu Bill? Loh Bill? Aduh, ya, oke. Terima kasih. Mungkin boleh kirim-kirim pesan, Bu, buat ada pesan tertentu mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin atau ya buat siapapun itu. Mungkin buat gebetan lu juga nggak apa-apa sih. Waduh, belum ada gebetan. Sedih. Okay. Ya mungkin dari pesan gua ya istilahnya ya tetap semangat lah ya, walaupun ya sekarang kan dunia sim racing juga kata Om Rama kemarin kan udah banyak yang juga yang meningkat lah ya. Maksudnya udah banyak banget orang baru yang ikut. Ya jangan cepat patah semangat, harus tetap semangat istilahnya. Dan habis itu yang paling penting adalah cari rival sendiri lah, dan cari rivalnya yang serealistik lu. Misalnya lu waktunya masih berapa dan lu masih beda tipis gitu kan. Yang kayak tadi gue ngomong, yang gue cek, gue masih beda tipis nih sama Raditya Hendharma sama Chris Radianka. Tapi ya maksudnya carinya yang realistik, jangan terlalu kejauhan, kejar Prama lah, Presley lah, itu masih kejauhan lah. Tapi carinya yang realistik. Ya cari terus, habis itu latihannya cari yang efektif, jangan terlalu barbar juga lah. Oke. Ya, tetap semangat. Siap. Terutama untuk sim racing lagi. Sim center tolong jangan cari lagi orang yang kencang-kencang ya. Bagi-bagi ke Jakarta tolong. Enggak. Untuk kedepannya mungkin kita nggak cari orang lagi gitu. Tapi jujur aja, ada waktu itu ada pertimbangan juga untuk gue untuk ngambil lu waktu itu. Tapi gue ngeliat kayak, lu loyal banget sih di Java Sim, dan menurut gue nggak seru juga kalau misalnya dalam satu tim ada maksud gue kayak bertarung di dalam satu tim itu kayaknya kurang aja gitu. Nah menurut gue itu. Tapi malah di tim kill. bukan tim kill juga, gue nggak masalah. Kayak misalnya Radit sama Chris sendiri ya mereka bertarung gitu loh. Even though mereka satu tim, mereka bertarung dan gue perbolehkan itu gitu. Gue nggak apa-apa dengan hal itu. Misal Chris mau ngalahin Radit, apa Radit mau ngalahin Chris gitu ya gue bakal lihat latihan mereka seberapa, itu aja sih. Itu. Tapi oke. Thank you, sekian dari Billy nih. Thank you banget Bill udah ngeluangin waktu beberapa menit ya kan untuk hadir di Sim Center podcast ini. Gue lupa udah di episode berapa ya ini, tapi ya udahlah. Ntar bakal tayang Rabu kalau punya lo ini. Besok berarti. Sip. Thank you. Gue closing dulu Bill. Oke.
Thank you juga buat teman-teman, yang udah dengerin kita di Spotify maupun di YouTube. Thank you juga yang udah follow Spotify kita dan juga subscribe di YouTube kita. Jangan lupa di-like dan share juga buat kalian yang menurut kalian ini, podcast yang mungkin kalian suka ataupun ya kalian pengen share aja. Kalau nggak pengen, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau misalnya nggak suka, ya udah sih nggak usah ngebacot juga gitu. Jadi, kenapa gua ajak si Billy, Billy ini menurut gua, salah satu driver sim racing yang, di Indo ya, yang menurut gua punya potensi gede banget dan perkembangannya sudah gua pantau dari zaman dia pertama kali ikut itu kalau nggak salah di Gayatri sama di F1 98 punyanya HME gitu. Jadi memang, untuk sampai ke sini juga dia udah progresnya udah luar biasa bagus menurut gua gitu. Jadi ya semoga dia bisa terus berkembang dan mungkin bisa targetnya yaitu ngalahin Chris dan Radit. Mungkin akan sedikit susah karena saya bantu juga. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Gua Renaldi Edo, signing out.